Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri buka secara resmi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Daha Barat. Pembukaan Musrenbang kali ini juga dilakukan secara virtual dari ruang media center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan IKA Agus Pianur pada Selasa 26 Januari 2021. Camat Daha Barat Samsuri mengatakan dirinya mewakili masyarakat Kecamatan Daha Barat sangat berterima kasih kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan atas semua pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Daha Barat. Lebih lanjut, Camat Daha Barat melaporkan dalam Musrenbang Kecamatan Daha Barat kali ini telah disusun skala prioritas untuk tahun 2022 berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa dari 98 usulan yang masuk, kemudian mengerucut menjadi 15 usulan prioritas kecamatan. Kemudian Camat Daha Barat juga melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil meningkatkan status 7 desa yang ada di Daha Barat yang sebelumnya berstatus desa tertinggal naik menjadi desa berkembang. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dengan keberhasilan yang diperoleh Kecamatan Daha Barat dalam meningkatkan status 7 desanya menjadi desa berkembang. Desa dan jajarannya yang telah bisa meningkatkan status desa tertinggal sekarang menjadi desa berkembang. Sekali kita beri aplaus untuk Kecamatan Daha Barat. Ini tidak mudah, tapi dengan kemauan yang tinggi dan semangat kebersamaan bisa merubah status. Mudah-mudahan terus berbenah, suatu saat menjadi desa yang maju dan mandiri. Harapan Pak Camat bahwa Musrenbang ini juga nanti bisa melanjutkan pembangunan di Kecamatan Daha Barat seperti yang lalu tentu akan kita lakukan, karena bagaimanapun kita berusaha maksimal untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerataan iya, tapi tidak harus sama, sehingga tidak ada kecamatan yang tidak sentuh pembangunan di tahun-tahun sekarang dan yang akan datang. Potensi di Daha Barat ini kan sangat banyak dan sangat perlu kita kembangkan. Selain pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain, di sana juga ada perkebunan sawit. Mudah-mudahan potensi yang ada ini bisa kita kembangkan, dan nanti mungkin sudah dikerucut nanti usulan Musrenbang bagaimana kita terus bisa memajukan Kecamatan Daha Barat. Sejak dulu saya sering ke Daha Barat, ya pada saat menjadi sekda juga saya sering mengatakan Daha Barat adalah kecamatan masa depan. Orang tidak pernah membayangkan Daha Barat semaju sekarang ini. Dulu orang berpikir, orang merasakan Daha Barat dan naik air karena sudah lewat darat. Tapi kami juga menyadari bahwa infrastruktur yang kita bangun di Daha Barat belum sesuai harapan masyarakat. Karena apa? Karena memang secara kultur tanah kita di Daha Barat dan negara pada itu kultur tanahnya masih stabil, sehingga suatu saat ada beban yang berat tentu infrastruktur kita akan terganggu. Insya Allah pemerintah akan terus berusaha meningkatkan infrastruktur yang ada di Daha Barat. Perlu nanti kita tingkatkan di Daha Barat supaya penekanan kematian ibu dan balita pada saat melahirkan. Datanya masih ada itu, ada yang meninggal masih berita kita pada saat melahirkan, sehingga kita harapkan nanti di Daha Barat itu bisa kita tekan. Perlu koordinasi, perlu dimantapkan dengan kawan-kawan puskesmas, sekaligus juga bisa mendorong masyarakat untuk berperilaku dan hidup sehat. Ada kematian ibu tahun ini 1, kematian anak tahun ini ada 3. Ini yang harus kita sentuh. Jadi Musrenbang tidak hanya berbicara masalah fisik atau infrastruktur, tapi juga bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu sekalian, kami sering mengatakan bahwa Musrenbang itu mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat silakan dikembangkan oleh Musrenbang Desa. Ada Musrenbang dikerucut lagi dari beberapa usulan.
Payungnya adalah RPJMD. Nah, RPJMD adalah payung pembangunan kita 5 tahun ke depan. Jadi semua usul itu harus ada cantolannya di RPJMD, karena RPJMD dasar kita bangun, karena RPJMD berupa perda yang disepakati antara pemerintah dengan DPRD, sehingga tidak ada usulan kegiatan yang tidak selaras dengan RPJMD. Nah, RPJMD sendiri visinya dan juga masyarakat yang sejahtera dan daerah, jadi harus kita arahkan ke sana. Yang kedua juga adalah pertemuan antara usul dengan kebijakan pemerintah itu adalah berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Mungkin belum semua usulan masyarakat itu bisa terakomodir dengan keterbatasan anggaran. Sehingga ini perlu kita maklumi dan perlu kita pahami betul bahwa keterbatasan sumber pendanaan ini menjadi catatan penting bagi kita, termasuk juga dana-dana pemerintah pusat sekarang sangat terbatas. Belum lagi dengan perjalanan dari posting dan lain-lain, sehingga tidak ada pemahaman bahwa musrembang ini tidak ada artinya, karena usul juga tidak pernah diakomodir, tapi semua sangat tergantung tadi pada prioritas yang diusulkan, sekaligus juga kemampuan keuangan daerah. Kita tahun 2021 sudah merasakan sesuatu yang di luar dugaan. Sejak Maret 2021 kita dilanda pandemi COVID-19 sampai sekarang. Hampir setahun kita. Semua anggaran 2021 diarahkan penanganan COVID-19. Sehingga Bapak Ibu sekalian 2020-2021 sama. Kita belum tahu apakah 2022 pandemi ini akan selesai, belum tentu. Sehingga kita berharap upaya-upaya mengarahkan anggaran untuk penanganan COVID-19 terus kita lakukan. Saya bersyukur bahwa daerah kami ini 7 tahun di periode 2 tahun periode kedua, sinergisitas antara desa dan kabupaten sangat kuat sekali. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh kabupaten itu bisa diakomodir desa, sehingga percepatan pembangunan dan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu lebih awal bisa terwujud. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua kepala desa di Daha Barat yang selama ini bersama kami membangun Kecamatan Daha Barat bersinergi, sehingga mudah-mudahan dengan kebersamaan ini percepatan pembangunan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berterima kasih kepada peserta musrembang yang hari ini mematuhi protokol kesehatan. Ini harus kita lakukan, Mbak, tidak ada pilihan lain sebagai proses ikhtiar kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Sebagai gambaran pada masyarakat Daha Barat, sampai saat ini masih ada 39 warga kita yang dirawat, baik di Rumah Sakit Hasan Basri, di Rumah Sakit Sejahtera maupun di karantina khusus, karena mereka terpapar COVID-19. Sehingga hari ini juga sudah kita berlakukan lagi perpanjangan pembatasan kegiatan di masyarakat. Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Pertama, menggunakan masker dengan baik dan benar. Jadi masker yang baik dan benar itu menutup hidung tuh, menutup mulut tuh. Jadi jangan menggunakan masker tidak sesuai, taruh di dagu dan lain-lain, itu tidak efektif. Yang kedua juga kita menghindari terjadinya kerumunan. Nah, sehingga Bapak Ibu duduk sudah berjarak. Nah, ini harus kita lakukan dimanapun kita. Cuci tangan pakai sabun, dan sekali lagi menjaga jarak selesai dari kerumunan, sehingga pembatasan kegiatan periode kedua ini perpanjangan 26 sampai 8 Februari nanti, saya mohon dipahami oleh masyarakat sebagai upaya ikhtiar untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga semua kegiatan di masyarakat yang sifatnya mengumpul orang, kalau memang tidak bisa ditunda untuk tidak dilaksanakan, nah, itu harus melaporkan ke Satgas Desa, Satgas Kecamatan, agar bisa memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan. Misalnya, kalau ingin ada perkawinan yang tidak bisa dihindari lagi, bisa ditunda, ya bisa dilapor ke desa, kecamatan akan memberikan rambu-rambu apa yang harus dipenuhi.
Kenapa saya bicara COVID ini? Karena sekali lagi sudah hampir setahun kita mengenai COVID, ternyata masih belum selesai. Sehingga kalau tidak ada kebersamaan, kesadaran di antara kita untuk mencegah penyebaran ini, itu kita akan terus berlarut-larut menangani masalah COVID-19. Yang kedua, sebagai proses ikhtiar juga, pada waktunya nanti pemerintah akan meluncurkan program vaksin ya kepada masyarakat. Tentu tidak semua masyarakat nanti boleh divaksin, ada aturan-aturan persyaratan-persyaratan. Bagi masyarakat mungkin yang memenuhi syarat untuk divaksin, tapi kami berharap tolong kita bisa menjaga kekuatan individual kita untuk pencegah penyebaran COVID ini dengan vaksin. Secara agama, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa ya, bahwa vaksinnya suci dan boleh digunakan. Tentu sekali lagi ada kriteria orang yang bisa mendapatkan vaksin. Ini adalah sebuah proses yang saya katakan sebagai untuk ikhtiar manusia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang meninggal sudah 45 loh Pak, sangat banyak sekali. Kita di Sulawesi Selatan ini angka 45 itu cukup tinggi dibandingkan dengan nasional. Angkanya 5,sekian% dibandingkan jumlah pasien yang ada. Sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita mencegah penyebaran COVID-19. Saya bersyukur setiap pagi saya menerima laporan dari Pak Camat Daha Barat tentang kondisi wilayah, khususnya berkaitan dengan semakin terus meningginya air. Di tadi pagi Pak Camat Daha Barat, WA saya, ternyata alhamdulillah belum ada kenaikan yang signifikan di Daha Barat. Tapi dari selatan, dari utara sudah mulai naik dan sudah masuk ke rumah-rumah warga. Kalau Umpang kemarin sudah 400 rumah yang terendam. Ini kondisi real di lapangan. Insya Allah pemerintah, Bapak sekalian, kemarin dengan kawan-kawan Sekda di Manggaran telah menyepakati nanti pemerintah akan membantulah masyarakat yang rumahnya terendam untuk pengadaan papan, Pak Saudara, sehingga mereka mungkin bisa beraktivitas di rumah tanpa harus berada di air. Nanti prosesnya melalui kepala desa dan camat. Ini upaya-upaya pemerintah, sampai mungkin ada bantuan lain yang diberikan. Karena kebiasaan di negara ini, utara, selatan, barat itu nggak bisa terendam, makan waktu cukup lama. Kalau di kandangan rata-rata 3 hari sudah selesai. Kalau di daerah ini biasanya terendam. Tapi kita berusaha untuk mudah-mudahan tidak lama proses alam ini. Ke depan, Bapak sekalian, kita sudah sepakat dengan para kepala desa dan mohon dukungan para ketua BPD. Mulai anggaran 2021, desa kita minta mereka menganggarkan dana tanggap darurat bencana. Sehingga apabila terjadi bencana apapun yang mudah-mudahan tidak saat ini terjadi, sebagai tanda petik, desa sudah punya kesiapan awal. Tidak saja siap secara fisik, tapi secara finansial, secara pendanaan mereka sudah siap. Itu kita berharap sekali bencana ini tidak ada, tapi sekali apabila memang ada, desa-desa kita ke depan sudah siap untuk menangani. Karena antara desa satu, kecamatan satu di kecamatan itu berbeda kasusnya dari penanganan bencana. Jadi kita akan berikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk bisa mereka sesuai kebutuhan desa masing-masing bergerak mengatasi lebih awal apabila memang bencana itu terjadi. Terbang kami datang ke kecamatan, tapi dalam rangka sekali lagi mencegah penyebaran COVID-19 dan pandemi yang masih melanda. Kita ini bertemu secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada warga masyarakat Daha Barat, dan mudah-mudahan nanti apabila pandemi berakhir kita akan bisa bersilaturahim seperti sedia kala. Saya mohon juga nanti diskusi yang produktif antara bapak-bapak, hadir juga bertamu dari dewan kita di sana. Mudah-mudahan ada kesimpulan akhir apa sih prioritas di Daha Barat. Ini yang bisa kami sampaikan. Selamat musrenbang sekali lagi, selamat Pak Camat telah bisa mengangkat 7 desanya menjadi desa yang sudah berkembang. Ini langkah yang sangat strategis dan hasil yang nyata. Status desa kita sudah berubah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memberikan perhatian yang terbaik kepada daerah kita tercinta Sulawesi Selatan, khususnya daerah Kecamatan Daha Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat Kecamatan Daha Barat hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saya nyatakan resmi dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.